Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan kita lagi, masuk ke dalam bab alam kubur. Sudah masuk belum? Belum ya? Oke, InsyaAllah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang masalah alam kubur. Di antaranya ketika Fir'aun di alam kuburnya, dalam surat Yunus ayat 92 Allah mengatakan, "Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Allah katakan, pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya apa? Kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan tentang masalah ayat ini bahwa istilah jasad yang dimaksud adalah jasad tanpa roh, karena dikatakan oleh Abdullah Ibn Shaddad, dia mengatakan keadaan tubuh yang utuh, ya, tidak ada yang sobek, supaya mereka ya mengenalnya, ya. Bahkan disebutkan ketika itu Bani Israel dalam kondisi ketakutan luar biasa. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya munculkan jasad itu, maka kemudian mereka tenang. Makanya dikatakan supaya kamu menjadi bukti bagi Bani Israel bahwa kamu telah mati dan binasa. Karena ketakutannya mereka bahwa kalau Fir'aun belum mati bagaimana. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan menjadi ayat pelajaran ini, yang pertama pelajaran pada waktu dia meninggal, ya. Kemudian yang kedua adalah pelajaran bagi setelahnya, bahwa sesungguhnya alam kubur itu nyata. Walaupun Fir'aun jasadnya utuh, tetapi yang Allah adab apa? Rohnya, ya. Makanya Dia yang Maha Kuasa, ya, semua jiwa makhluk hidup berada di dalam genggaman Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada satupun yang bisa apa? Bertahan di hadapan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Ini yang maksudnya. Nah, kemudian ya ikhwah, mungkin ada yang tahu nggak bagaimana sifat kubur itu? Kubur itu ada beberapa sifat yang kita harus pahami. Yang pertama, kubur itu gelap. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna imra'atan sauda kanat taqumul masjid aw syabban, ya, faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha aw anhu faqalu mata, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan bahwa seseorang wanita hitam atau seorang pemuda, ya, biasa yang menyapu masjid,
Maka kemudian Rasulullah SAW tidak mendapati wanita tersebut. Akhirnya Rasulullah mencarinya, maka ditanya, mana orang itu? Ternyata apa? Meninggal. Afala kuntum adzantumuni. Maka kata Rasulullah SAW mengatakan, ya, kata Rasulullah, kalian tidak memberitahukan kepadaku. Maka dikatakan, qala faka'annahum sagharu amraha. Maka seakan-akan mereka itu meremehkan perkaranya. Kenapa? Alah tukang sapu. Kan gitu. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, dalluni ala qabri. Tunjukin aku kuburannya. Fadalluhu fasalla alaiha. Maka Rasulullah SAW kemudian sholat di kuburnya. Sholat apa? Sholat jenazah. Ya, ini menunjukkan di antara dalil yang diperbolehkan kalau kita nggak menemui seseorang ketika nggak sempat sholat, maka kemudian kita bisa langsung sholat di mana? Di kuburnya. Karena Rasulullah melakukan ini. Thumma qala inna hadhihi al-qubur mamlu'atun dhulmah ala ahliha wa inna Allah azza wa jal yunawwiraha lahum bis-salati alaihim. Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan bagi penghuninya. Ya. Kemudian dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyinari bagi mereka dengan apa? Salatku terhadap mereka. Awalnya gelap gulita, kemudian apa? Allah berikan cahaya. Kemudian alam kubur itu ketika dimasukin jasad pertama kali, maka kemudian punya sifat menyempit siapapun yang masuk. Antum tahu kisahnya seorang sahabat Sa'ad ibn Mu'ad. Ketika dia meninggal, apa yang terjadi? Arsy-nya getar, pintu langit kebuka, disaksikan 70.000 malaikat. Antum bisa bayangin enggak? Sa'ad ibn Mu'ad seorang yang sangat luar biasa, tapi kuburannya nyempit di awal. Jadi semua yang masuk kuburan di awal nyempit, sampai Allah katakan luaskan kuburannya sejauh mata memandang. Ini sifat kubur. Makanya kita harus tahu masalah ini, karena dikatakan oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, ya, dan disahkan Imam Albani dari Abdullah bin Umar, dikatakan hadzal ladzi taharraka lahul arsy. Rasulullah mengatakan inilah yang membuat arsy itu bergerak. Wa futihat lahu abwabus sama, dan dibukakan pintu-pintu langit. Wa syahidahu apa? Sab'una alfan minal malaikah, dan dipersaksikan oleh 70.000 malaikat. Laqad dhammu dhammatan thumma furrija'an. Apa yang terjadi? Sesungguhnya ia dihimpit dengan jepitan oleh kubur, akan tapi kemudian Allah membebaskannya. Jadi siapapun yang masuk, ya siapapun, maka kuburan di awal ngapain? Menyempit. Ya, makanya ya ikhwah, jangan pernah berpikir gampang ketika kita bicara masalah kematian. Karena ini kenyataan yang luar biasa, yang kita harusnya mengambil pelajaran dari perkara ini. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan apa? Innal qabri daghatatan law kana ahadun najiyan minha naja minha Sa'ad ibn Mu'ad. Sesungguhnya kuburan itu memiliki himpitan. Kalau seseorang itu bisa selamat darinya, maka otomatis Sa'ad ibn Mu'ad juga bisa selamat juga. Karena Sa'ad ibn Mu'ad juga mendapatkan apa? Mendapatkan himpitan. Kemudian juga antum tahu anak bayi. Anak bayi yang meninggal punya dosa enggak? Enggak kan? Pertanyaannya ketika masuk kubur dihimpit juga enggak? Dihimpit juga. Semua kena. Semua kena. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani dalam Mu'jamnya, ya, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dinilai sahih oleh Imam Albani, dikatakan lau afalat ahadun min dhammatil qabri lanaja hadzal sabi. Kata Rasulullah, seandainya seseorang selamat dari himpitan, lau aflata ahadun min dhammatil qabri, seandainya seorang selamat dari himpitan kuburan, maka apa? Lanaja hadzal sabi, tentunya anak kecil ini selamat. Ya. Kemudian kuburan itu memiliki fitnah. Tahu yang disebut dengan fitnah ya ikhwah? Kenapa? Bukan.
Fitnah itu apa? Yang dimaksud fitnah? Ujian. Bentuknya apa? Pertanyaan malaikat sahih. Itu disebut dengan fitnah. Karena fitnah itu memiliki dua sisi. Yang namanya fitnah memiliki dua sisi, antara selamat sama enggak. Artinya kalau kemudian jadi kunci di kuburan, kita bicara orang ini selamat atau tidak, kuncinya di awal, yaitu ketika ditanyai oleh malaikat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan meneguhkan atau menjadikan hatinya bimbang tergantung bagaimana selama hidupnya. Yang bisa membuat teguh adalah perkataan tauhid. Ya, perkataan apa? La ilaha illallah. Ini yang meneguhkan sebenarnya. Maka ketika seseorang dalam hidupnya mereka berpegangan dengan tauhid yang kuat, maka otomatis Allah akan meneguhkan. Ya, di mana Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya dari Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, dikatakan fayatiyahu malakan fayujlasanihi, ya, maka dikatakan apa? Dua malaikat mendatanginya kemudian mendudukkannya dengan mengatakan man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka dia mengatakan apa? Rabbi Allah, kalau orang mukmin. Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu, maka mengatakan juga kepadanya apa? Madinuka, apa agamamu? Maka dia mengatakan diniyal Islam, sesungguhnya agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu, dikatakan lagi kepadanya apa? Ma hadha rajul alladhi bu'itsa fikum. Ya, ini siapa yang diutus-utus di tengah-tengah kalian? Maka kemudian dia mengatakan huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya lagi, wa ma yudrik, ya, apa yang engkau dapati, engkau pelajari? Maka dia mengatakan qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtu. Maka kemudian aku membaca Al-Qur'an dan aku mengimaninya. Wa saddaqtu fayunadil munadi fis sama. Ya, maka kemudian panggilan dari langit mengatakan, ya, qad saddaqa abd, ya, telah jujur seorang hamba tadi, benar perkataannya. Akhirnya apa? Maka diperintahkan untuk membukakan salah satu pintu surga sehingga dia merasakan bagaimana wanginya surga. Subhanallah ya ikhwah. Kemudian wa ulbisuhu minal jannah, dan diberikan pakaian dari mana? Dari surga. Waftahu lahu baban il jannah, dibukakan pintu ke surga. Makanya seseorang ketika meninggal di kuburnya, Allah tampakkan surga buat dia. Pertanyaannya, Allah tampakkan neraka juga enggak? Ditampakkan neraka juga. Kenapa ditampakkan surga mentampakkan neraka? Ya ikhwah, Rasulullah SAW mengatakan la yadkhul jannata ahadun illa uriya maq'adahu minal nar walau asa'a liyazdadu syukra. Kemudian dikatakan juga wala yadkhulun naru ahad illa uriya maq'adahu minal jannah walau ahsana liyazdadu hasrah. Kata Rasulullah, nggak akan pernah seseorang itu masuk surga sebelum diperlihatkan tempatnya di neraka kalau dulu berbuat buruk, supaya tambah apa? Tambah bersyukur. Sebaliknya, dan nggak akan pernah seseorang itu masuk ke dalam neraka sebelum diperlihatkan tempatnya di surga kalau dulu berbuat baik, supaya tambah nyesel. Jadi ini konsep yang terjadi sebenarnya. Artinya seseorang itu ditampakkan dua tempatnya langsung sekaligus. Ketika dia dari penduduk surga, maka ditampakkan tempatnya di surga siang malam. Ya, ini yang paling banyak. Kemudian kalau dari penduduk neraka, dia ditampakkan tempatnya di neraka siang malam. Makanya Fir'aun ditampakkan tempatnya di mana? Di neraka terus menerus. Dan ini merupakan adab yang sangat dahsyat, yang luar biasa dalam kuburnya. Ketika seseorang melihat tempatnya di neraka, maka otomatis mereka bisa membayangkan bagaimana rasa sakit yang terjadi. Ya. Dan ini menyiksa yang luar biasa yang ada di dalam kubur. Disertai dengan apa?
Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kita pernah bahas yang kemarin, mereka akan diserahkan kepada malaikat yang buta tuli bisu. Tahu buta tuli bisu? Apa yang terjadi? Malaikat itu akan memukulkan kepadanya sebuah pukulan yang kalau dipukulkan ke gunung maka jadi debu. Dan itu dipukulkan ke jasad seorang. Sehingga hancur ya rohnya, kemudian dikembalikan lagi kepada oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang terjadi. Makanya kemudian mereka akan berteriak, dan teriakan itu hanya didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Ini kenyataan yang terjadi. Ini ngerinya luar biasa perkara dalam kubur. Kita belum berbicara masalah neraka, kita belum bicara di padang mahsyar. Makanya kuburan itu memiliki fitnah yang luar biasa. Kalau seandainya seseorang ya di dalam kuburannya kemudian mereka ragu, apa yang terjadi? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati mereka dahsyatnya luar biasa dengan keraguan dan kebimbangan. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad diteruskan, dikatakan wa ya'tihi malakan fayujlasanihi. Datang dua malaikat juga mendudukkannya. Ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau kita takut luar biasa, bisa jawab dengan benar enggak? Walaupun sebelumnya kita tahu, bisa enggak? Maka disinilah kenyataannya. Dia hanya mengatakan apa? Itu namanya takut campur bimbang. Ini kenyataan yang terjadi. Sehingga dia hanya mengatakan apa? La adri, saya enggak tahu. Ketika ditanya juga wa madinuka, dia hanya mengatakan jawaban yang sama. La adri, saya enggak tahu. Ketika dia ditanya siapa yang diutus di tengah-tengahmu, maka dia mengatakan apa? La adri. Di riwayat yang lain dia mengatakan apa? Aku mendengar katanya. Antum bisa bayangin enggak? Katanya Muhammad, katanya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mendustakan perkataannya dengan mengatakan hambaku berdusta. Bukakan untuknya salah satu pintu neraka. Dia mencium bau dan racunnya neraka. Hamparkan untuknya tikar dari neraka. Antum bisa bayangin. Jadi dari mulai dikubur, ketika seseorang penghuni neraka, mereka sudah mulai merasakan adabnya. Dari mulai dikubur, sedangkan mereka belum memasukinya sama sekali. Makanya ketika kita mulai kendor dalam ibadah, motivasi diri kita dan berpikirlah apakah kita mampu untuk menghadapi di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang di dalam kuburnya merupakan penentu. Apakah mereka selamat atau justru mereka celaka selamanya? Maka ini disebut dengan apa? Fitnatul qabr. Ini kenyataannya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ibrahim ayat 27, kuncinya di sini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha." Allah katakan, Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dinukil ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Hadis ini dari Barra ibn Azib, dikatakan al-muslimu idza su'ila fil qabr. Seorang muslim itu kalau ditanya di kuburan, syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka mereka bersaksi la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kuncinya di sini. Ini kunci buat selamat dari fitnah kubur. Ya, ketika dia mengatakan ini, maka kemudian Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kemudian apa? Idza qubiral mayyit aw qala ahadukum atahu malakani aswadan wa azraqan. Ya. Kalau kemudian seseorang dikuburkan, maka akan datang dua malaikat. Warnanya apa? Hitam sama biru. Ya, dikatakan hitam apanya? Hitam badannya,
biru matanya. Ini yang dimaksud. Mereka hitam badannya, biru matanya. Itu 2 malaikat yang nanti bakal tanya di kuburan. Ya. Kemudian 2 malaikat ini dikatakan juga namanya li'ahadihima munkar wal akhar nakir. Salah satunya namanya apa? Munkar, dan yang satunya lagi nakir. Ya, ini yang kemudian disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Ya, setelah itu, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Dia akan bertanya, apa yang engkau katakan tentang orang ini? Wa makana yaqul, dikatakan huwa Abdullah wa rasuluh. Dia adalah hamba Allah dan utusannya. Maka kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia bersaksi dengan 2 kalimat syahadat. Di mana? Kuburan. Ya. Enggak mungkin kita bisa ngomong dengan baik kalau kondisi kita enggak praktek sama itu. Makanya kenapa pelajaran tauhid ini yang paling penting? Karena di sini merupakan hak Allah mutlak kepada hambanya. Kalau hak ini seseorang langgar, seberapapun dia langgar, maka nggak ada maaf buat dia. Tahu maksudnya? Mati dalam posisi itu nggak bertobat. Sekarang pertanyaannya, kita sering berbicara masalah, loh Ustaz, kalau syirik kecil, kira-kira gimana? Kalau syirik kecil, bisa nggak dia lepas dari neraka? Apakah kemudian dia pasti masuk neraka atau bisa langsung masuk surga? Kira-kira gimana? Masuk neraka atau dia bisa masuk surga? Perhatikan baik-baik perkataan ini supaya kita bisa memahami tentang pentingnya syahadat. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, waqad yuqalu asyirku la yughfaru minhu syai'an la akbar wa la asghar. Ya. Dan bisa dikatakan bahwa kesyirikan itu tidak akan pernah diampuni sama sekali, baik yang kecil, yang besar ataupun yang kecil. Kenapa? Ala muqtada umumil Quran, berdasarkan ya keumuman ayat di Quran. Ayatnya apa? Ayatnya banyak. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innallaha la yusyriku innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa innallaha apa dalilnya? Sesungguhnya Allah SWT tidak akan pernah mengampuni orang-orang yang menyekutukannya dan mengampuni dosa selainnya dengan sekehendaknya. Kemudian Allah juga mengatakan apa? Surat Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Allah katakan sesungguhnya yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan mengharamkan buatnya surga. Ayat ini bicara secara umum. Allah sebutin enggak di sini syirik kecil? Enggak. Secara umum. Maka Syekhul Islam Taimiyah mengatakan keumuman ayat yang ada menunjukkan mau syirik besar mau syirik kecil Allah enggak akan ampuni. Berarti apa? Kalau orang masuk ke negeri akhirat setelah hisab, arahnya kemana? Bisa ke surga enggak? Enggak mungkin. Maka diwajibkan untuknya masuk neraka. Diwajibkan. Padahal dia punya dosa syirik kecil cuma satu, contoh riya. Tapi dia belum bertobat nih. Maka Allah wajibkan untuk mempertanggungjawabkan dosanya di dalam neraka. Dan itu bisa dipastikan. Karena keumuman ayat yang ada. Ya, karena riya juga masuk enggak ke dalam syirik? Masuk. Ya. Walaupun para ulama memang ada khilaf di antara para ulama. Tapi kemudian Allah juga mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 40, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil hayat. Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri ke atasnya, ya,
darinya, maka kemudian Allah akan masukkan mereka, Allah akan tidak akan pernah membukakan pintu langit. Kapan dibuka pintu langit? Proses naiknya ruh kan ke langit dulu. Ya, mereka nggak akan pernah dibukakan pintu langit dan nggak akan pernah masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Ini menunjukkan ya bahwa ayat ini, siapapun mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan bagi mereka apa? Surga. Nah, tapi prosesnya antara syirik besar sama syirik kecil kondisinya berbeda. Berbedanya di mana? Dikatakan wa in kana sahibus syirkil asghar yamutu musliman. Dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah bahwa walaupun seorang pelaku syirik kecil dia mati dalam posisi muslim. Orang kalau syirik kecil ya tetap disebut muslim, tapi Allah mewajibkan dia untuk masuk ke dalam neraka. Wa in kana syirkahu la yughfaru lahu bal yu'aqab alaihi wa in dakhala ba'dahu darikal jannah. Syiriknya dia yang kecil tadi ya menjadikan Allah nggak akan ampuni, akan tapi apa? Harus dimasukin ke neraka buat dihukum dulu. Walaupun setelah itu masuk surga. Ini bedanya. Kalau yang syirik besar mereka masuk neraka selamanya. Tapi kalau yang syirik kecil masuk neraka ya dalam waktu tertentu, kemudian mereka nggak kekal keluar dari neraka. Makanya ini perkara yang mengerikan luar biasa. Orang-orang yang bisa selamat hanyalah orang-orang yang murni bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu? Maka kata Rasulullah apa? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang mengatakan la ilaha illallah yang ikhlas dari hatinya. Mereka yang bahagia dengan syafaatnya Rasulullah, yang paling bahagia adalah orang yang bertauhid. Jadi kunci di kubur itu tauhid. Kalau tauhid kita bermasalah, maka kubur kita sengsara selamanya. Makanya kenapa kok bicara setiap kajian tauhid kita kendor selesai. Kita mau melakukan amalan apapun, sebesar apapun di mata Allah, Allah hilangkan semua gara-gara tauhidnya bermasalah. Karena kuncinya, makanya Rasulullah SAW berdakwah paling lama apa? Dari dakwahnya Rasulullah, total dakwahnya Rasulullah berapa tahun sih? 23. Separuh lebihnya tauhid, 13 tahun. Karena kuncinya di situ, hak mutlak Allah kepada hambanya adalah tauhid. Bahkan para ulama menjelaskan ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Istilah liya'budun adalah ay yuwahhidullahu ta'ala, mentauhidkan Allah taala. Makanya Allah mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah mereka beriman kepada Allah kebanyakan dari mereka kecuali mereka syirik. Padahal kalau ditanya, Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya ya, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan dirimu, siapa yang mengatur semuanya, mereka mengatakan siapa? Allah. Tetapi mereka menyekutukan Allah dalam perkara apa? Ibadah. Dan ini realita kehidupan kita nggak terasa. Contohlah dalam dunia kerja, berapa banyak orang-orang rela untuk menyekutukan Allah karena bosnya nyuruh untuk bekerja, sehingga mereka rela menunda urusannya sama Allah. Sampai mereka berkeyakinan apa? Kalau nanti saya nggak nurut, kalau saya nggak dapat rizki gimana? Berarti dia meyakini rizkinya datang dari siapa? Dari dua sisi, dari bosnya sama dari Allah. Ini bentuk kesyirikan bukan? Banget. Ya. Padahal dikatakan oleh para ulama salaf terdahulu, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang jauh lebih baik darinya. Tapi hal ini dalam dunia kehidupan kita secara praktek banyak orang yang berat untuk meyakini perkara ini. Mereka lebih rela untuk menyelisihi Allah Subhanahu wa taala
dan meyakini dirinya seakan-akan bahwa datangnya rizki dari yang memberikan dia gaji dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk ke dalam hari kebangkitan. Hari kebangkitan ini disebut Yaum Faza'ul Akbar. Ya. Hari ketakutan yang luar biasa. Kenapa disebut Faza'ul Akbar? Dalilnya apa? Coba saya kepingin ada yang membaca ya surat Al-Hajj ayat 2, artinya aja. Ini yang disebut dengan Faza'ul Akbar. Karena ketika dibangkitkan ya ikhwah, mereka itu benar-benar goncang luar biasa. Yang enggak goncang itu hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah dapat? Ya. Pada hari kamu melihatnya atau guncangan itu, semua perempuan yang menyusui merupakan anak yang disusuinya. Terus? Setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Terus? Dan kamu melihat manusia mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Subhanallah ya Allah. Setiap orang akan merasakan perkara itu yang mereka enggak selamat. Di mana Allah mengatakan yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhatin hamlin hamlaha wa taran nasu sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Allah katakan apa? Di hari yang engkau melihat tadhal, goncang, kegoncangan yang luar biasa ya, kullu murdi'atin amma arda'at ya, di mana setiap dikatakan dalam tafsir bahwa ibu sama anaknya ketika dalam posisi menyusui itu punya hubungan batin enggak? Jadi mungkin enggak ibu ngelepasin anak? Apalagi pas di posisi nyusuin. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Karena dia punya hubungan batin. Sekuat apapun hubungan batin pada waktu hari itu, saking stresnya orang, anaknya bisa sampai lupa. Anaknya jatuh. Semua. Lagi posisi nyusuin dilempar tuh anak. Ketika terjadi hari kiamat posisi itu. Antum bisa bayangin? Kemudian apa? Dan engkau akan melihat setiap wanita, mau yang hamil muda sampai yang tua, bersamaan keguguran. Orang gugur itu rata-rata apa? Apa namanya? Penyebab terbesarnya apa? Stres. Iya apa enggak? Shock. Nah, semua orang shock. Dan engkau akan melihat manusia sempoyongan. Istilah sukara di sini bukan secara realita karena minum, tapi orang itu seperti orang mabuk karena saking gini loh. Kita kalau sudah stres, kira-kira mata kita stabil enggak? Enggak kan? Di saat itu semua orang tuh bingung semua, goyang semua. Kata Allah, wa mahum bisukara, mereka itu bukan karena mabuk minuman, tapi semua mereka merasakan karena adab yang mengerikan luar biasa. Makanya ini disebut dengan apa? Yaum Faza'ul Akbar, hari di mana ketakutan yang dahsyat. Rata-rata orang, kecuali yang Allah selamatkan. Yang Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa, baru kemudian Allah akan menjadikan mereka tenang di posisi semua kebanyakan orang dalam posisi sempoyongan. Ya. Kemudian kita akan bahas juga tentang bagaimana mereka keluarnya. Kemudian coba buka An-Naml ayat 87.
Dapat? Dan yang takut ya ikhwah, itu bukan sekedar penduduk bumi saja. Tapi yang takut siapa? Penduduk langit. Para malaikat takut. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala akan mulai ya memberikan ketentuannya. Ya, dapat 687. Ya, apa kata Allah? Ya. Ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup sehingga terkejutlah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Berhenti. Terkejut di sini artinya apa? Fazi'ah, takut. Semua yang di langit dan semua yang di bumi. Terus kemudian kecuali yang Allah kehendaki. Nah, terus semuanya datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Masya Allah. Allah katakan wa yauma yunfahu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allahu ya wa kullun atauhu dakhirin. Allah katakan ya pada hari tiupkan sangkakala yang di langit semua dan yang di bumi ketakutan kecuali yang Allah kehendaki. Itu yang dimaksud. Kecuali yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari perkara-perkara yang ini. Ya. Kemudian apa? Dan semua mereka dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla dalam posisi apa? Diakhirin, merendahkan dirinya. Mereka merendahkan dirinya dan semuanya. Ya, yang orang kafir mereka benar-benar menundukkan kepalanya, semua ketakutan. Makanya dalam tafsir Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan kaget istilahnya adalah mereka tersentak. Ya, bahkan sebagian dari mereka merangkul sebagian yang lain karena ketakutan. Ya, terhadap apa yang akan menjadi pendahuluan kiamat. Kecuali orang-orang yang Allah muliakan, yang diteguhkan dan dijaga dari rasa takutnya. Siapa mereka? Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua datang merendahkan diri. Kenapa? Dengan rasa hina lagi tunduk. Dan ini yang disebutkan dalam tafsir Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Ya, karena enggak ada seseorang pun yang di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Selaku seorang hamba Allah. Dan ini disebutkan dalam surat Maryam ayat 93. Ya, makanya Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya apa? Kegoncangan hari kiamat merupakan kejadian yang sangat dahsyat, yang besar. Ya, dan ini disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat pertama. Praharanya, antum ya ikhwah, praharanya bukan prahara yang kecil. Sampai antum tahu enggak anak kecil? Anak kecil itu rambutnya hitam apa putih? Ada nggak anak kecil rambut putih? Nggak ketemu kan antum? Di hari itu sampai anak kecil bisa berubah. Dan ini realita. Antum tahu pernah terjadi pembantian di daerah Suriah. Waktu itu satu ruangan banyak yang mati, ada satu anak kecil terselamatkan. Dia keluar dalam posisi bukan trauma lagi. Antum bisa bayangin ketakutan luar biasa. Begitu dia keluar, rambutnya putih. Putih, orang nyelamatin. Kok anak ini jadi putih? Karena Allah gambarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muzammil ayat 17, "Fa kaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildana wa yauma yaj'alul wildana shiba." Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalian bisa bertakwa sementara kalian tetap apa? Kafir pada hari kiamat yang menjadikan anak-anak itu berubah. Anak kecil yang rambutnya hitam itu bisa putih karena stres. Ya. Ini dahsyatnya bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan itu hari kiamat. Makanya Allah katakan dalam surat Zukhruf ayat 67, Allah katakan apa? Al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Keluarga satu dengan yang lainnya akan saling bermusuhan kecuali yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan bermusuhannya kita tahu. Dalam surat Al-Baqarah Allah katakan apa? Fa idza ja'atis sakhah.
Ketika ditiupkan sangkakala, apa yang terjadi? Di situlah realitas seseorang dalam hubungannya kelihatan aslinya. Kelihatan dalam segi agamanya bagaimana. Kenapa? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Seseorang lari dari siapa? Saudaranya. Wa ummihi wa abi. Dari ibu bapaknya dia lari. Wa sahibatihi wa bani. Dari siapa? Istri dan anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ini yang dimaksud. Masing-masing ada perkara yang membuat kepala mereka penuh. Yaitu apa? Takut dimintain pertanggungjawaban. Jadi kalau ketemu nggak ada ceritanya, oh kumpul lagi lah. Bahkan Aisyah pernah ditanya oleh kepada Nabi SAW, apakah engkau akan mengingat keluargamu amma fi mawatini thalatha fala? Dalam 3 kondisi nggak bakal ingat, masing-masing cuma ingat dirinya tok sama amalnya. Apa itu? Pada waktu dihisab, pada waktu diberikan catatan amal, dan pada waktu disirot. Masing-masing cuma ingat dirinya tok. Ini realita yang mengerikan ya ikhwah. Jadi kadang-kadang kita berpikir nanti jangan ketemu. Iya, mikir tentang keluarga kalau sudah di surga. Tapi selama perjalanan masing-masing memikirkan amalnya saja. Mereka fokus dengan satu hal. Dan mereka hanya bisa menyesali yang telah mereka lakukan. Ya. Makanya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di mengatakan li'anna khalathum wa mahabbatuhum fid dunya li ghairillah. Ya. Fanqalabat yaumal qiyamah adawa. Karena pada dasarnya kecintaan mereka dan persahabatan mereka dibangun bukan karena Allah. Ya, akhirnya Allah balik kondisi hari kiamat sebagai permusuhan. Ya, ini realita yang terjadi. Orang kadang-kadang ketika meninggal orang tuanya, mereka mengatakan nanti kumpul lagi di sana ya. Pertanyaannya, sudahkah kita memantaskan diri untuk berkumpul sama keluarga kita? Dengan kita memperbaiki urusan kita sama Allah. Kalau itu nggak terjadi ya ikhwah, maka nggak akan ada istilah kumpul. Karena pada dasarnya ya orang kumpul itu ketika Allah ridho sama mereka. Ya, Allah mengatakan tentang keridhaan Allah kepada mereka bagi siapa? Bagi orang-orang yang diberikan kitab dari tangan kanannya. Wa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisab yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Mereka kembali kepada keluarganya dalam posisi bahagia. Ila ahlihi. Tapi kalau enggak mungkin. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada waktu bangkit dari kuburnya, kondisinya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ka'annahum jaradum muntashir. Coba Al-Qamar ayat 7. Saya contohin jaradum muntashir. Antum tahu laron enggak? Laron itu kalau keluar dari sarang gimana modelnya? Jelas gak arahnya? Hah? Gak jelas kan? Iya. Lari ke sana, ke sini. Nah, itu gambar orang dibangkitkan. Coba dibaca. Pandangan mereka tertunduk. Mereka keluar atau berhamburan dari kubur seperti belalang yang berterbangan. Nah, berhamburan kata Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan apa? Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi, ya, yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashir. Dikatakan mereka itu ya menunduk pandangannya, khusya'. Ya, kemudian mereka keluar dari kuburannya kayak belalang berterbangan. Laron tuh kita lihat, kenapa? Mereka bingung, ini apa? Allah ganti bumi dengan bumi yang lainnya.
Sehingga mereka dalam kondisi kebingungan keluar dalam posisi kayak laron tadi. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana sifat padang mahsyar dan tenaga Nabi SAW? Ketika kita bicara masalah padang mahsyar secara umum, ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang padang mahsyar. Ada 3. Surat Ibrahim ayat 48, diantaranya Al-Insyiqaq ayat 3, kemudian Al-Zalzal ayat 4. Ibrahim ayat 48 Allah mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahar. Allah katakan pada hari bumi diganti dengan bumi yang lainnya. Ya, kemudian langit juga diganti. Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul menghadap ke hadapan Allah Azza wa Jalla yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Kemudian Allah mengatakan juga, nah bumi itu diapain ketika diganti itu? Allah katakan wa idal ardu muddat. Muddat itu diapain? Diratain. Berarti ada gunung enggak? Jangankan gunung, lobang tekungan itu enggak ada sama sekali. Jadi semuanya dibuat rata. Enggak ada tinggi, enggak ada pendek. Rata total. Jelas? Terus kemudian juga Allah mengatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Nah, proses perubahannya ada beberapa proses. Ya, ada 3 proses. Yang pertama, ya, bumi akan mengeluarkan isinya semua. Antum tahu isi bumi kan? Gunung kalau meletus keluar apanya? Laharnya. Kalau sudah keluar isinya, gunung tegak nggak? Habis, nggak ada gunung lagi. Ya, keluar isi bumi semua keluar. Karena Allah kepingin ratain tuh bumi. Ya, di mana Allah mengatakan di dalam surat Al-Zalzal ayat 1-2 Allah mengatakan apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya, bumi mengeluarkan apa? Kandungannya. Ya, beban-beban berat keluar semua. Satu. Yang kedua, bumi didatarkan sama Allah. Sebagaimana Allah mengatakan Al-Insyiqaq ayat 3 wa idzal ardu muddat. Ya. Dan apabila bumi didatarkan. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah gunungnya dihancurin sama Allah. Semua gunung dihancurin. Ya. Allah mengatakan dalam surat Taha ayat 105 sampai 107. Allah katakan wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang gunung-gunung gimana? Maka katakanlah Tuhanku akan menghancurkan pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Ya. Wa yadruha qa'an safsafa. Kemudian apa? Kemudian akan menjadikan ya bekas gunung tadi rata. Jadi nggak ada bekasnya sama sekali. Sudah gunungnya dihancurin, bekasnya hilang. Ya. Nah, dari proses ini tadi, ya, maka istilah dibangkitkan. Pertanyaannya, siapa yang dibangkitkan pertama kali? Ada yang tahu? Ya, dibangkitkan pertama kali adalah Rasulullah SAW. Dibangkitkan ya. Ya. Tapi yang sadar pertama kali bukan Rasulullah. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, aku adalah pemimpin anak Adam di hari kiamat. Ini makanya ini termasuk kekhususan Nabi SAW. Ya, wa awwalu man yanshaqqu anhul qabr. Ya, yang pertama kali keluar dari kuburan. Wa awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'. Pertama kali yang memberikan syafaat dan pertama kali yang diberikan izin untuk memberikan syafaat. Tapi yang pertama kali sadar adalah
Nabi Musa. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dikatakan apa? Tukhayyiruni ala Musa. Janganlah engkau lebihkan aku dari Musa. Fa innan nas yas'aqun. Sesungguhnya apa? Manusia itu akan dimatikan. Fakana awwalu man yufiq, ya. Orang yang pertama kali dibangkitkan, artinya dihidupkan. Faida Musa batishun, ya. Fa akunu awwalu may yufiq. Aku pertama kali yang kemudian dibangkitkan, ya. Ternyata Musa apa? Batishun bil janibil arsy. Nabi Musa itu sedang berpegangan di sisi arsy-nya Allah. Jadi ketika Rasulullah SAW dibangkitkan, Rasulullah melihat Nabi Musa sudah posisi duluan dalam artian sedang berpegangan. Tapi Rasulullah mengatakan, aku yang pertama kali dibangkitkan. Jelas di sini? Makanya kondisinya wallahu a'lam bishawab, ya. Apakah kemudian Nabi Musa sadar ini dalam maksud apa? Itu yang kemudian, karena kita nggak ngerti, ya. Apakah Nabi Musa dibangkitkan dulu atau tidak? Tapi kita mengimani hadis Nabi SAW ketika Rasulullah mengatakan, aku yang pertama kali dibangkitkan. Tapi yang sadar, yang berpegangan dengan arsy-nya Allah siapa? Nabi Musa. Jelas? Dan kemudian ketika mereka semua dibangkitkan dalam kondisi 3. Apa itu? Ada yang tahu? Telanjang, terus? Enggak apa? Tidak dihitan, terus? Tidak pakai alas kaki, sah. Ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Muslim dikatakan, yuhsyarun nas yaumal qiyamah huffatan urratan ghurla, ya, bahwa di hari kiamat seseorang dibangkitkan apa? Huffah itu apa? Enggak beralas kaki. Urrah itu apa? Telanjang. Ghurla belum dihitan. Ya. Di riwayat yang lain disebutkan enggak bawa apa-apa, itu yang disebut dengan apa? Buhma di riwayat yang lain. Ya. Aisyah menjelaskan, bertanya kepada Nabi SAW, loh kalau telanjang berarti kan orang bisa ngelihat, betul enggak? Lah kalau nanti kelihatan gimana? Maka apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, al-amru asyad min ayyandura ba'dhum ila ba'd. Ya ikhwah, orang kalau saling bisa lihat kayak gini, berarti posisi dia santai enggak? Sadar enggak dia? Santai enggak? Tapi kalau orang stres dalam posisi mikirin amalnya masing-masing, antum dalam posisi sempet enggak ngelihat tengok kanan tengok kiri? Ya, itu yang dimaksud. Kata Rasulullah SAW, perkaranya jauh lebih berat dari itu. Sekedar orang bisa ngelihat. Orang kalau saling ngeliatin bisa ngobrol, itu berarti nyantai. Berarti ini menunjukkan orang di hari kiamat nyantai enggak? Sama sekali enggak. Ya, ini pelajarannya. Enggak ada istilah orang santai di hari kiamat lah. Karena Rasulullah menjelaskan mereka enggak sempat ngelihat satu dengan yang lainnya. Perkaranya lebih berat dari itu. Makanya Syekh Utsaimin, ya, pernah menjelaskan tentang permasalahan hadis ini, bahwa hadis ini menunjukkan mirip kejadian di mana terowongan Mina. Korbannya banyak siapa? Orang Indonesia. Apa itu? Orang-orang berlarian sampai apa? Sebagian mereka pakaiannya terlepas dan mereka tidak peduli tentang peristiwa itu. Karena saking dahsyatnya. Jadi sadar nggak orang kalau pakaiannya lepas telanjang? Nggak sadar sama sekali. Di terowongan Mina kejadian orang pengap karena kipasnya mati, jarak sekilo mereka tengah-tengah. Karena saking nggak bisa napasnya mereka stres bingung, itu sampai nggak peduli lagi pakai ini gimana. Begitu sudah terselamatkan baru mereka sadar kalau mereka telanjang. Ini masih di dunia kita bisa kayak gitu. Nah kalau kemudian kita menghadapi kenyataan yang sebenarnya, ketika Allah kumpulkan kita di padang mahsyar, kira-kira bagaimana? Dunia sama padang mahsyar, orang lebih stres padang mahsyar.
Di dunia kita bisa nggak sadar kalau kita nggak berpakaian waktu itu. Dan gimana kan di padang mahsyar? Ya, ini gambarannya. Sudah habis waktunya? Sudah, oke. Insya Allah kita berikutnya akan berbicara masalah proses dibangkitkan. Bagaimana kemudian nanti orang dibangkitkan, ya, mereka akan digiring. Bagaimana digiringnya mereka, ya. Kemudian matahari akan didekatkan jarak 1 mil. Bagaimana yang dimaksud dengan 1 mil? Terus kemudian kondisi seseorang, mereka akan terkubur dengan keringatnya. Seberapa besar keringat yang mereka akan terkubur dengannya? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nanti tolong saya diingetin, ya, supaya selanjutnya ini. Ya, mudah-mudahan ini yang bisa kita pelajari menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal kita sebagai berat timbangan kebaikan di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari kesyirikan dan juga keburukan akibat kesyirikan tersebut, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.